Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Oke, pertemuan hari ini kita coba lanjut materinya, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ERP Software Development, pengembangan dari software ERP, bagaimana langkah-langkahnya, kemudian juga dikenalkan juga sedikit tentang software ERP yang berbayar, yang dibuat oleh vendor-vendor besar, yang dibuat oleh developer ERP software besar, dan digunakan juga oleh perusahaan-perusahaan besar, baik itu yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya coba kenalkan juga sedikit tentang top free and open source ERP software. Jadi ini adalah software ERP yang gratis dan sifatnya open source. Nah, jadi untuk software yang pertama ada di situ AdAmpere. Nah, AdAmpere adalah solusi bisnis open source dengan rangkaian aplikasi berkualitas tinggi yang dikembangkan untuk keperluan masyarakat nantinya. Nah, fiturnya apa saja? Di dalamnya ada accounting management, financial management, sales purchasing, inventory and warehouse control, price list generation, kemudian financial reporting, workflow management, fully customizable interface, flexible platform, multiple user interface and account. Nah, jadi ini lebih ke kalau dilihat ini lebih banyak ke arah finance sebenarnya. Nah, karena di sini di finance itu sudah masuk accounting management juga, financial management dan lain sebagainya. Nah, untuk AdAmpere ini nanti boleh silahkan berkunjung ke website resminya, itu ada di adampere.net. Nah, kemudian juga ada demo dari programnya, silahkan nanti kunjungi juga alamat ini, dan juga source-nya bisa di-download di halamat ini di github.com. Nah, ini sudah saya coba, ini masih jalan, linknya masih jalan, mudah-mudahan pada saat diakses nanti masih bisa diakses semuanya. Nah, ini untuk software ERP software yang sifatnya open source yang pertama. Kemudian yang kedua ada Apache Office. Nah, ini produknya Apache. Apache Office adalah paket aplikasi bisnis yang fleksibel digunakan di semua industri. Fiturnya apa saja? Ada Product and Catalog Management, kemudian Promotion and Pricing Management, Supply Chain Fulfillment, Contract, Payment, and Billing. Nah, jadi di sini lebih mengarah ke marketing nantinya. Lebih ke sales and distribution management, jadi juga masuk ke sini nantinya. Nah, kemudian di mana bisa diakses? Silahkan berkunjung ke website resminya office.apache.org. Nah, demonya juga ada di situ, kemudian source-nya juga bisa di-download di situ. Nah, silahkan nanti cari tahu tentang ERP software Apache Office. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya Dolibar. Dolibar ERP and CRM adalah paket perangkat lunak modern dan mudah digunakan untuk mengelola bisnis, di mana di dalamnya nanti ada bisa mencakup pelanggan, faktur, pesanan, produk, stok, agenda, email, pengiriman, dan lain sebagainya. Nah, fiturnya apa saja? Yang pasti karena dia berhubungan dengan Dolibar ERP and CRM, berarti sudah pasti ada CRM di dalamnya. CRM, sales, kemudian finance and billing, human resource atau human relationship, kemudian marketing, integration, product and stock, productivity, kemudian project management, shipping management, support data for export. Nah, artinya di sini lebih ke manajemen produk nanti, bagaimana memelihara customer relationship management atau hubungan baik dengan pelanggan nantinya. Nah, disinilah nanti di khusus di Dolibar ini berbicara tentang CRM. Nah, di mana bisa diakses? Silahkan berkunjung ke websitenya, yaitu di dolibar.org. Demonya juga ada di sana, kemudian source-nya bisa di-download di GitHub. Silahkan cari di github.com nantinya. Nah, kemudian yang keempat ada ERP Next. Nah, ERP Next itu mengcover semua fitur yang dibutuhkan
yang digunakan di industri kecil atau menengah. Nah, fiturnya apa saja? Ada Sales and Sales Team Management, Purchasing, Inventory, Invoicing, Track Payments, kemudian Manage Tax Calculation and Budget, Distribute Fund, Human Resource Planning Tool. Nah, ini fitur-fitur yang ada di ERP Next. Nah, silahkan nanti berkunjung ke erpnext.org, kemudian demonya juga ada di erpnext.com nanti, kemudian source-nya juga ada di github.com. Silahkan nanti di-download. Nah, kemudian ada yang namanya Metasfresh. Nah, Metasfresh adalah sistem ERP untuk grosir dan memproduksi perusahaan menengah yang didasarkan pada arsitektur server klien yang menuntutnya untuk dijalankan pada jaringan lokal. Fiturnya apa saja? Ada sales, penjualan, ada shipment, invoicing, incoming payments, kemudian reminders, procurement, incoming invoice, and verification. Nah, lebih ke invoice ada di sini nih. Berarti lebih ke financial management juga nanti di sini. Nah, silakan berkunjung ke websitenya metasfresh.com. Nah, sayangnya di Metasfresh tidak menyediakan demonya. Nah, silakan nanti source-nya download di github.com. Silakan cari di github.com nantinya. Nah, kemudian ada yang namanya softwarenya Odoo. Nah, Odoo adalah rangkaian aplikasi bisnis open source yang mencakup semua kebutuhan perusahaan. Di antaranya ada CRM di dalamnya, e-commerce, akuntansi, inventaris, kemudian tempat penjualan, manajemen project, dan lain sebagainya. Nah, fiturnya yang paling menonjol apa saja? Ada accounting, kemudian content management, CRM, e-commerce and event ticket, kemudian email marketing, enterprise website builder, full marketing stack, lead automation, kemudian link business feature, kemudian live chat, dan marketplace integration. Nah, jadi lumayan kompleks ya yang ada di Odoo ini. Nah, silahkan berkunjung ke odoo.com. Demonya juga ada di odoo.com, kemudian source-nya juga ada di odoo.com. Nah, silahkan download dan dipelajari. Nah, kemudian ada yang namanya OpenBravo. Nah, top open source berikutnya itu ada OpenBravo. OpenBravo adalah penyedia solusi manajemen retail global. Ini membantu untuk mendapatkan kontrol yang akurat dan visibilitas inventaris di seluruh lokasi untuk memastikan kinerja operasional yang optimal. Nah, fiturnya apa saja? Ada corporate retail, retail analysis, retail ERP sales, retail growth, retail technology, supply chain management. Nah, jadi OpenBravo lebih mengarah ke industri retail. Nah, silakan nanti berkunjung ke openbravo.com, website resminya, kemudian demonya juga ada di openbravo.com, dan source-nya juga ada di openbravo.com nantinya. Nah, kemudian ada software berikutnya itu ada yang namanya OpenTabs. Nah, OpenTabs, Open Source ERP plus CRM, adalah rangkaian aplikasi integrasi penuh yang menyatukan proyek open source tingkat atas untuk membantu mengelola bisnis yang lebih efektif. Nah, fiturnya apa saja? Ada e-commerce online store, kemudian CRM, warehouse and manufacturing, kemudian financial management and accounting, kemudian purchasing and supply chain management, business intelligence and reporting, additional module. Nah, jadi di sini juga mengarah ke e-commerce juga, kemudian ada financial juga, ada accountingnya juga, ada supply chain manajemennya juga. Nah, kemudian silakan berkunjung ke opentabs.org. Nah, kemudian demonya juga ada di opentabs.org, kemudian source-nya juga ada di opentabs.org. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya Web ERP. Nah, Web ERP adalah sistem manajemen bisnis dan akuntansi berbasis web lengkap yang hanya memerlukan browser web dan PDF reader untuk digunakan. Fiturnya apa saja? Ada sales and orders, kemudian tax, account receivable, inventory purchasing, account payable, banking, general ledger, manufacturing, fixed assets, dan contract costing. Nah, silakan berkunjung ke weberp.org. Nah, demonya juga ada di weberp.org. Nah, kemudian source-nya silakan berkunjung ke sourceforge.net. Nah, kemudian software ERP open source berikutnya itu ada yang namanya Extuple.
Nah, Extapel Postbook adalah sistem manajemen bisnis terintegrasi berfitur lengkap. Postbook adalah inti dari Extapel Accounting, CRM, dan ERP yang memenangkan penghargaan. Fiturnya apa saja? Ability to run entire your business easily and comfortably, management and customer relationship, manufacturing and inventory. Jadi lebih ke CRM ada di dalam, kemudian ada manufaktur. Nah, manufaktur, kemudian produksi juga masuk ke sini nantinya. Nah, silahkan berkunjung ke extapel.com, kemudian demonya juga di extapel.com, kemudian source-nya bisa di-download di GitHub. Nah, extapel.github.io. Nah, silahkan nanti dipelajari. Ada 10 open source ERP software yang layak untuk dipertimbangkan, dan ini bisa digunakan untuk untuk bisnis-bisnis dengan skala menengah lah, dengan skala menengah ke atas. Jadi kita tidak perlu membeli software-software ERP dari vendor-vendor besar karena harganya sangat mahal sekali. Nah, sangat mahal sekali, bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk satu modul saja. Nah, jadi kalau kita ingin perusahaan kita full menggunakan ERP, ya otomatis perusahaan harus mengeluarkan budget yang sangat besar untuk menerapkan ERP di perusahaan kita. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami, dan nanti dari 10 open source software ini karena bisa di-download dan dipelajari, ini akan ada tugas nantinya, tugasnya tugas perorangan untuk masing-masing software ini. Jadi nanti saya akan bagi masing-masing mahasiswa akan dapat satu software nanti. Nah, silahkan nanti dikerjakan, ditunggu atau dibaca nanti perintah apa yang harus dikerjakan dan kapan harus dikumpulkan tugas ini. Nah, tugas ini tugas perorangan. Tugas ini akan masuk ke nilai akhir dari mata kuliah Enterprise Resource Planning nantinya. Jadi tugasnya ngapain? Tugasnya sebenarnya adalah bedah software. Jadi tidak membuat software, tapi bedah software. Softwarenya sudah ada, softwarenya bisa di-download, bisa diinstal di komputer masing-masing, dan silahkan dibedah softwarenya. Jadi dengan cara seperti ini, mahasiswa akan tahu nanti seberapa besar sebenarnya ruang lingkup dari software ERP itu. Nah, jadi tidak sederhana. ERP itu tidak sederhana karena memang targetnya adalah perusahaan-perusahaan besar. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti silakan dikerjakan tugas yang diberikan. Tugasnya menyusul dengan video yang diberikan ini. Nah, mungkin gitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.